Nah, mengangkat ekornya seperti itu, seperti yang mau matuk. Dan padahal ini adalah ekor, bukan kepala ya. Assalamualaikum, Sampurasun. Balik lagi di Satwa Sunda Channel. Kali ini kita akan sedikit memperkenalkan salah satu ular yang seringkali ditemukan di pesawahan dan juga dia seringkali difitnah sebagai ular yang pembunuh. Padahal ular ini tidak bisa membunuh atau tidak mematikan tidak mematikan untuk manusia. Tapi ular ini sering sekali difitnah. Kasihan ya ular ini ya, Bang. Kadang sok dia nyentet wah. Ya, itu kadang ini juga ular ini juga dimitoskan bisa menyengat seperti non sih? Lain pepanting, lebah, tawon banyak. Nah, ini penampakan ularnya nih. Wah, kotor cuy. Dan emang sengaja sih disetting seperti ini karena habitatnya seperti ini. Nah, aduh, ibu. Ini adalah ular cabai palsu ya. Kalau di sini dibilangnya ular cabai palsu. Terus ada juga yang bilang ular kepala dua. Sebetulnya ini bukan karena bukan kepalanya yang ada dua ya. Cuma ini ekornya tumpul menyerupai kepala nih. Lihat kalau saya sentuh atau dia merasa terancam, si ular ini akan mengangkat ekornya. Nah, mengangkat ekornya seperti itu, seperti yang mau matuk. Dan padahal ini adalah ekor, bukan kepala ya. Kalau halnya ular kan, tuh, jadi dia yang digerakkan ekornya, terus tuh yang nih lihat, yang digerakkan ekornya dan yang kabur kepalanya kabur. Kalau ular-ular yang lain kan biasanya yang karena ular-ular normal ya, gen normal. Maksudnya ular-ular yang lain itu yang menyerangkan si kepalanya. Kalau ini kalau diprovokasi dia yang menyerang ekornya. Ekornya jadi ngangkat-ngangkat seperti mengelabui mangsanya lah intinya. Dan ular ini juga sering sekali difitnah atau disebut ular berbisa tinggi atau juga disamain dengan si ular cabe ya tuh, karena si dari warna ekornya dia sama merah. Si ular cabe dia ujung ekornya merah kan ya. Tapi beda sih, kalau ini merahnya paling cuma merah sedikit, terus juga tidak terlalu panjang merahnya. Si ular cabe asli kan Ekornya dia ekornya ini ekornya tuh warna merah di ekornya panjang. Kalau si cabe palsu ini tidak, atau si pip snake ini dia ya ular ini juga dia di nama latin dia disebut dengan Cylindropis rufus tuh. Cylindropis rufus atau si ular kepala dua atau ular karena ular pip snake. Ular ini dia banyak sekali namanya, atau ular pip snake, terus ular pipa. Dia salah satu ular yang memiliki nama sebutan banyak. Jadi dia suka mungkin dia pembohong. Jadi punya nama banyak agar tidak dikenal oleh pasangan yang lainnya. Nah, perbedaan dari si ular ini dengan si cabai asli. Nah, kalau si cabai asli dia garis-garis motif lainnya ini dia tidak ke pinggir seperti ini nih. Kalau bawah si cabai asli pun yang kalau si cabai asli itu ular cabai dia ular yang sangat berbisa mematikan. Sedangkan si ular ini, si pip snake ini atau si ular kepala dua ini dia tidak memiliki racun bisa dan tidak berbahaya sama sekali untuk manusia. Walau misalkan saya nagigit juga, dia kan ular yang tidak besar, hanya ukuran maksimalnya hanya sebesar ini atau bisa sampai ke 70 atau 80 sentian. Jadi tidak terlalu berbahaya untuk manusia, dan dia juga tidak mempunyai racun bisa yang berbahaya seperti si ular cabe. Namun dia menyerupai bawah perut dia menyerupai si ular cabe yang asli. Maksudnya menyerupai si ular cabe, jadi dia disebutnya mungkin maksud saya jadi dia karena kenapa dia sering kenapa dia sering disebut ular berbisa tinggi? Mungkin karena si dia
memiliki warna yang serupa dengan si ular cabe, warna perut yang serupa dengan si ular cabe. Tuh, kalau ini ular cabe palsu mungkin nanti kita tadinya mau ngebandingin sama si cabe aslinya, cuman di sini kita belum menemuinya ya, belum dapat juga. Dan kalau si ular cabe asli dia ekornya tidak tumpul seperti ininya bang, Iya. agak lancip. Kalau si ular cabe palsu ini atau si pip snake ini atau ular kepala dua ini, dia memiliki ekor yang tumpul seperti menyerupai kepala tuh. Tinggal di kandang. Terus dari motif atasnya, kalau si ular cabe asli dia motif atasnya dari mulai di kepala ini dia ada motif berbentuk iya weh. Iya weh lah, iya mah ya motifan keneh. Dari berbentuk huruf Y. Nah, Y seperti itu. Terus dari punggungnya ini dia strip ke bawah, dari punggung strip ke bawah ke sini. Kalau si ular cabe palsu ini atau si ular kepala dua ini dia non bermotifnya ke pinggir, jadi seperti ini tuh, lihat. Jadi bergaris seperti ular belang lah, belang-belang ke pinggir seperti itu si motifnya. Nah, kalau ukuran kecil si ular ini dia memiliki motif seperti itu. Nah, kalau lebih kecil dari ini, kalau ini udah masuknya ke jupe ya, jadi dia motif yang oranye dia pudar. Kalau udah besar atau udah dewasa dia tidak memiliki motif sama sekali di bagian atas. Iya, seperti ini dewasanya ya, tidak memiliki motif sama sekali di bagian punggungnya. Dan di bagian bawah perutnya dia tetap mempunyai motif yang menyerupai ular cabe asli, makanya dia dibilang ular berbisa, jadi disangkanya dia si cabe asli itu. Padahal ular ini tidak memiliki racun bisa sama sekali dan tidak berbahaya untuk manusia. Nah, ini kalau udah besarnya seperti ini, terus ini udah masih remaja maksudnya. Nah, kalau ukuran lebih kecil dari ini, dia memiliki warna yang sangat-sangat mencolok, sangat-sangat, intinya sangat menarik lah untuk untuk disamakan sama si ular berbisa pun dia memang sangat mencolok sih. Jadi mungkin disamain sama ular berbisa kan. Pada dasarnya ular berbisa memiliki warna yang sangat cerah-cerah, tapi itu tidak semuanya ya. Karena ular-ular seperti kobra itu kan buriknya, tapi berbisa. Terus ada juga ular-ular lainnya. Kalau si warna merah di ekornya ini dia tidak akan hilang sampai besar. Nih, tuh masih ada warna merahnya. Dan si ekornya pun tetap tumpul, tidak menjadi lancip. Tuh. Nah, untuk si ular ini sendiri dia hidup di bawah, kesukaan hidupnya di bawah tanah, terus juga ditumpuk-tumpukan seperti tumpukan serasa, terus ditumpukan-tumpukan daun kering, ditumpukan-tumpukan bata, terus pokoknya di tempat-tempat yang lembab, terus bala tenannya berantakan lain bala kecot. Di tempat-tempat yang berantakan dia sangat senang sekali. Kenapa dia senang hidup di bawah tanah? Karena makanan utama dia adalah si cacing. Nah, makanan utama dia cacing, terus juga dia sering sekali ditemui di pinggiran-pinggiran pesawahan, di pinggiran-pinggiran sungai, karena dia juga memakan belut. Sebesar ini pun dia udah mau makan belut ya. Belut di sawah maksudnya teh, belut yang kecil-kecil. Tahun belut nasi gede mah nyemal asup. Kalau ini mah belut yang agak gedean juga. Ya, intinya menyesuaikan lah. Terus sekali juga dia memakan kadal, cuman itu jarang. Makanan kesukaannya intinya cacing, belut. Dan habitatnya ini di sawah pun, kalau di daerah saya di sekitar sini di sawah kalau lagi panen pas pas etana teh bang. Tandur. Nah, pas maculan tandur ngaranna. Lain bang, bajak. Nah, pas membajaknya sering sekali ditemukan ular ini yang terpacul. Tercangkul. Jadi kalau pas di sini musim panen, pas itu ngebajaknya, ular ini sering sekali kena cangkul dan sering banyak yang mati. Soalnya di sini juga sering lihatnya bal. Iya. Di sawah sini tah deket. Banyak sekali ini pun pas nyari ini pun pas dapat ini pun nyari semalam
si Iqbal tidak membawa kamera sih. Di guruan hayu we mangkat. Teu balik deui. Heeh lah. Pas ngambil ini pun katanya ini banyaknya bal aya sabaraha hiji? 3. Ada 3 cuman ini yang di bawah 1 kalau ini dapat minjem ya. Iya. Ini mah punya teman-teman. Kalau ini yang dapat semalam si Kibal sebetulnya yang dibutuhkan itu yang lebih kecil karena yang lebih kecil lebih mencolok warnanya ya, cuman ini masih adalah warna-warna orenanya, cuman yang lebih kecil lebih oren lebih mencolok. Terus naon deui nya? Ada yang mau ditanyakan? Aktifnya kebanyakan malam hari. Ya, ular ini aktif nokturnal atau malam hari, terus mencari makan juga di malam hari. Kalau di siang hari dia molor. Terus apa lagi ya? Mungkin segitu. Udah cukup. Cukup. Intinya begini. Jika gimana? Nih, intinya jika kalian belum mengenal dan belum bisa karena teh membedakannya belum bisa begitu bisa, hati-hati. Kumanya ngomongna. Intinya kalian jika belum bisa membedakan mana ular berbisa atau tidak berbisa dan belum tahu jenisnya, karena semua ular itu memiliki kesamaannya seperti si ular cabai palsu ini dan si ular cabai asli yang berbisa itu, dia memiliki kesamaan yang hampir sama, serupa tapi beda. Pokoknya yang belum tahu betul-betul belum paham sekali tidak usah karena jika menemukan ular di alam tidak usah langsung main comot, main ambil, karena itu bisa membahayakan jiwa kalian. Jiwa gila, bisa membahayakan diri kalian maksudnya, bisa jiwa. Dan mungkin segitu dulu ya. Udah cukup lah segitu untuk mengenal ular ini. Mungkin nanti kalau mungkin nanti kita kalau mempunyai ular cabai yang aslinya, kita akan review, kita akan perlihatkan lagi kepada kalian, dan intinya kita hanya memperlihatkan lah yang belum tahu, dan yang udah tahu tidak usah sombong. Ya kata meureun dah tibangge orang eta urang mah geus nyaho ya, urang malah ngabejaan kanu geus nyaho, anu geus nyaho mah ulah sombong we monyet teh lah. Geus tah. Jadi masih banyak sekali orang yang menganggap ular ini ular berbisa, dan intinya masih banyak sekali, dan sampai detik ini di kampung ini menyangka ular ini bisa menyengat, si ekornya ini bisa menyengat, padahal ini kan tidak menyengat sama sekali. Tapi di kampung ini di lembur ini beredar mitos si ular ini bisa menyengat, padahal ini tidak tuh ya. Iya. Tuh. Tapi tetap kekeh kalau yang lihat-lihat ke sini juga. Itu mah cenah ularan teh bisa nyeret. Padahal mah bisa nyeret. Pas diambil, dicobain ke dia, oh iya tidak bisa nyeret. Nah, jadi itu pentingnya kita memelihara ular-ular lokal yang ada di lingkungan kita. Nggak harus selalu ular-ular yang bagus ya. Ya kalau punya uang ge meuli ular yang bagus. Sebenarnya mah urang ge hayang. Mungkin segitu aja ya. Tuh. Siap. Jangan lupa apa? Like, komen.